Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan tentang Sunan Kudus. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk Anda bagikan. Selamat menyaksikan. Sunan Kudus adalah wali songo bernama asli Ja'far Shadiq. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shadiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu an. Ayah Sunan Kudus adalah Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Seusai ayahnya mangkat, Ja'far Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi Senopati itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai Senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di Kerajaan Demak, Ja'far Shadiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk sebagaimana dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam yang ditulis oleh Suhaili. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Beliau tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shadiq memperoleh simpati dari masyarakat. Dalam uraian genealogi Wali Songo, humanisasi strategi dakwah Sunan Kudus yang ditulis Mas Udi dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Ja'far Shadiq. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shadiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem, Palestina. Karena itulah Ja'far Shadiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwanya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Sunan Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur yang unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto disebutkan, beberapa guru Sunan Kudus seperti Kiai Telingsing, ulama Cina yang berasli Telingsing. Sunan Kudus juga belajar kepada kiai-kiai pesantren Ampel Denta dan ayahnya sendiri, Utsman Haji bin Ali Murtado. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga Tanah Suci Makkah. Dari sisi keluarganya,
Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pun tutup usia. Tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Demikian kisah singkat dari salah seorang penyebar Islam di tanah Jawa yang tergabung dalam Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Maduluran.